Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Pertama, kita pahami terlebih dahulu apa itu filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos, yang berarti cinta, dan sophia, yang berarti kebijaksanaan. Secara umum, filsafat adalah upaya manusia untuk mencari kebenaran secara mendalam, sistematis, logis, dan kritis. Filsafat tidak hanya menerima sesuatu apa adanya, tetapi selalu mempertanyakan dasar, alasan, dan hakikat dari suatu pengetahuan. Dari filsafat inilah muncul filsafat ilmu, yaitu cabang filsafat yang secara khusus mengkaji ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu tidak hanya melihat hasil ilmu, tetapi juga mempertanyakan apa yang dikaji oleh ilmu, bagaimana cara memperoleh ilmu, dan untuk apa ilmu tersebut digunakan. Ketiga pertanyaan tersebut dijawab oleh tiga landasan utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pertama, ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat realitas atau sesuatu yang ada. Dalam konteks filsafat ilmu, ontologi menjelaskan apa yang menjadi objek kajian suatu ilmu. Ontologi menjawab pertanyaan seperti apa yang dipelajari oleh ilmu pengetahuan, apakah objek tersebut bersifat nyata, atau empiris, atau abstrak, bagaimana sifat dari realitas tersebut. Sebagai contoh, dalam ilmu pendidikan, objek kajiannya meliputi peserta didik, proses belajar, interaksi guru dan siswa, serta lingkungan pendidikan. Dalam ilmu alam, objeknya bisa berupa fenomena fisik, seperti energi, materi, dan gaya. Ontologi juga membedakan apakah suatu realitas bersifat objektif, ada secara nyata dan dapat diamati, atau subjektif, dipengaruhi oleh persepsi dan pengalaman manusia. Dengan demikian, ontologi berperan dalam memberikan batasan ruang lingkup dan kejelasan tentang apa yang dipelajari oleh suatu ilmu. 2. Epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang asal-usul pengetahuan, cara memperoleh pengetahuan, serta cara menguji kebenaran pengetahuan tersebut. Epistemologi menjawab pertanyaan, bagaimana ilmu diperoleh, metode apa yang digunakan, bagaimana kita mengetahui bahwa suatu pengetahuan itu benar. Dalam ilmu pengetahuan, proses memperoleh pengetahuan dilakukan melalui metode ilmiah yang meliputi 1. Observasi atau pengamatan, 2. Perumusan masalah, 3. Penyusunan hipotesis, 4. Eksperimen atau pengumpulan data, 5. Analisis data, dan 6. Penarikan kesimpulan. Selain itu, suatu pengetahuan dikatakan benar jika 1. Didukung oleh bukti empiris atau fakta, 2. Logis dan rasional, 3. Dapat diuji dan diulang, verifikasi, dan 4. Serta konsisten. Epistemologi juga mengenal beberapa sumber pengetahuan, seperti pengalaman atau empirisme, akal atau rasionalisme, dan kombinasi keduanya. Jadi, epistemologi berfungsi untuk memastikan bahwa ilmu diperoleh dengan cara yang tepat dan menghasilkan pengetahuan yang valid, serta dapat dipercaya. Ketiga, aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai, etika, dan tujuan dari ilmu pengetahuan. Aksiologi menjawab pertanyaan, untuk apa ilmu digunakan, apa manfaat ilmu bagi manusia, bagaimana etika dalam menggunakan ilmu. Ilmu pengetahuan pada dasarnya bersifat netral, tetapi penggunaannya tidak netral, artinya ilmu bisa digunakan untuk kebaikan atau justru menimbulkan dampak negatif, tergantung pada manusia yang menggunakannya. Contohnya, perkembangan teknologi dapat membantu kehidupan manusia, seperti dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Namun, jika disalahgunakan, teknologi juga bisa dirugikan, seperti penyebaran informasi palsu atau pelanggaran privasi. Oleh karena itu, aksiologi menekankan bahwa penggunaan ilmu harus memperhatikan 1. Nilai moral, 2. Etika, 3. Tanggung jawab sosial. Dengan kata lain, aksiologi memastikan bahwa ilmu digunakan untuk kebaikan dan kesejahteraan manusia. Terakhir, keterkaitan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam filsafat ilmu. Ontologi menentukan apa yang dikaji, epistemologi menentukan bagaimana cara memperoleh pengetahuan, aksiologi menentukan untuk apa pengetahuan tersebut digunakan. Ketiganya membentuk satu kesatuan yang utuh. Jika salah satu diabaikan, maka ilmu akan kehilangan arah. Misal, tanpa ontologi, ilmu tidak jelas objeknya. Tanpa epistemologi, ilmu tidak memiliki metode yang benar. Tanpa aksiologi, ilmu bisa disalahgunakan. Kesimpulannya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan fondasi utama dalam filsafat ilmu. Ketiganya membantu manusia memahami ilmu secara menyeluruh, mulai dari objek kajian, proses memperoleh pengetahuan, hingga nilai dan tujuan penggunaannya dalam kehidupan. Demikianlah paparan yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Mohon maaf bila dalam pengucapan saya cukup belibet. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.